Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Madrasah Bro, channelnya operator madrasah di seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam sukses buat semua operator. Baiklah teman-teman, Madrasah Bro pada kesempatan kali ini akan berbagi materi terbaru tentang SIBDAR. Ini merupakan info yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman operator TPA atau TPQ, yang mana SIBDAR sebelumnya tidak bisa diakses sama sekali karena di pusat sedang ada pengembangan dan perbaikan. Dan pada hari ini tanggal 17 September 2022 SIBDAR sudah bisa dibuka kembali dengan link yang baru. Jadi tidak menggunakan link yang kemarin, tapi linknya pindah menggunakan link yang terbaru. Oke, bagaimana cara kita menggunakan aplikasi terbaru dari Kemenak ini? Kita simak tutorial pada hari ini bersama-sama. Oke teman-teman, saya sudah siapkan ini ya. Ini linknya ya, saya sudah catat di sini. Jadi https://sibdar.lpq.kemenak.go.id. Jadi tidak pakai yang link di Pontren kemarin, tapi pakai SIBDAR LPQ. Oke, kita ketikkan linknya di sini ya. Kemudian kita enter untuk membuka aplikasinya. Nah, seperti ini. Jadi sudah bisa terbuka untuk SIBDAR yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman TPQ. Oke teman-teman, cara menggunakan bagi teman-teman TPA atau TPQ yang belum mendaftar, pertama-tama kita klik di sini registrasi LPQ, di sini warna hijau ya, kita klik di sini. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada registrasi baru dan ada registrasi LPQ lama. Perbedaannya untuk registrasi baru itu adalah untuk TPA atau TPQ yang belum memiliki nomor statistik. Jadi betul-betul TPA baru gitu ya. Untuk TPA yang memiliki nomor statistik dari Kemenak maka menggunakan registrasi LPQ lama. Jadi ini saya contohkan untuk registrasi LPQ lama ya. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita masukkan nomor statistik TPA yang kita miliki. Kebetulan saya sudah catat di sini. Ini saya mau membantu teman untuk mendaftarkan di aplikasi SIBDAR ini. Oke, kita ketikkan di sini, kemudian kita klik cek. Nah, otomatis kalau TPA teman-teman terdaftar di Kemenak statistiknya, maka otomatis muncul nama LPQ, jenjang dan seterusnya di sini muncul. Nah, selanjutnya kita tinggal isi nama operator, email, kemudian sandi untuk aplikasi SIBDAR ini. Sandinya boleh disamakan dengan aplikasi emis Kemenak atau aplikasi yang lain, silahkan, terserah teman-teman ya. Oke, kita daftar dulu. Silakan buat sandi yang mudah diingat oleh teman-teman supaya nanti ketika login tidak ada masalah. Oke, kemudian kita masukkan kode ini ya, kode validasinya yang tampil di sini, yang warna coklat, huruf besar semua ini yang tampil. KF2C 2C. Oke. Setelah kita isi nama operator dan emailnya, kemudian kita klik mendaftar. Oke, kita tunggu ya. Ini sudah sukses. Nah, tandanya sukses di sini muncul nama operator yang kita daftarkan di SIBDAR. Untuk selanjutnya yang perlu teman-teman lihat adalah di menu data LPQ sini. Ya, ini 3 menu ini harus dilengkapi. Yang pertama profil. Nah, ini semua dilengkapi. Di profil ini ada identitas, ada pengelola, dan ada aset yayasan kalau TPA-nya di bawah naungan yayasan. Oke, kita isi dulu untuk identitasnya ya. Ini NPSN, kalau tidak punya maka dikosongkan. Nah, ini ada tahun berdiri ya.
Tahun berdirinya ditulis. Saya cek dulu di emisnya ya supaya sama dengan di emis. Ini tahun berdiri 2016. Saya carikan dulu, mudah-mudahan ada piagamnya. Oke, kita lanjut ya. Ini saya ikuti ijobnya aja. Di ijobnya dia tanggal 19 bulan 4. Tanggal 19 bulan 4 2017. Ya, tahun hijriahnya kita lihat di sini 1438 berarti 1439. 1439. SK pendirian LPK di sini diisi Kemenak aja ya, Kemenak Kabupaten, karena kita afiliasinya kita pilih NU karena kebetulan memang ini TPA-nya di bawah NU ya. Lembaga pembina di sini kita isi BKPRMI, BKPRMI. Kita cari BKPRMI ya. Kita scroll ke bawah. Nah, mana BK. Nah ini ya. Ini banyak sekali BKPRMI ya. Jadi kita pilih BKPRMI Berau ada enggak ya? Kita cek dulu Kabupaten Berau. Kalau tidak ada berarti kita cari yang BKPRMI aja. Nah, pilih yang ini ya, yang umum. Kalau memang tidak ada untuk Kabupaten Berau, saya lihat belum ada. Berau Bulungan sudah ada. Berau belum ada ya. Jadi kita pilih BKPRMI aja. Iya, enggak ada. Berarti Kabupaten Berau BKPRMI-nya belum mendaftar di Sibdar ini. Oke, kita pilih yang umum aja, BKPRMI. Oke. Kemudian metode pembelajaran silakan dipilih sesuaikan dengan TPA masing-masing. Kebetulan di TPA ini menggunakan metode Iqra. Jadi saya pilih Iqra ya. Oke. Kemudian diisi alamat lengkap LPK-nya mulai provinsi, kabupaten. Ini kampungnya salah. RT RW semua diisi. Kemudian kita isi apa ini, koordinatnya ya. Coba saya cek di emisnya sudah ada apa belum. Kalau di emisnya ada, maka kita tinggal copy paste di emis. Belum ada ya di sini. Di mana kita isi? Oke, kalau tidak ada ya kita klik cari aja. Kita deteksi. Oke, ini muncul ya. Tapi ini koordinat tempat saya. Oke, kemudian di sini diisi email TPA-nya tadi ya. Email TPA-nya diisi, website kosongkan kalau tidak ada. Kemudian kita simpan data.
Oke, identitas LPG sudah sukses disimpan. Oke, selanjutnya kita ke pengelola. Di sini diisi gelar depan, kalau tidak ada kita isi 0 aja. Di sini diisi nama kepala, kemudian gelarnya kita kosongkan, kemudian kita isi NIK atau nomor KTP. Saya cek di image saja ya. Oh, di image belum ada, data kepalanya belum ada. Oke, karena belum ada nicknya, saya isi sembarang, ini sebagai contoh aja. Pilih jenis kelamin, kemudian status pegawai, pilih non PNS, kalau PNS pilih PNS ya. Pendidikan formal silahkan dipilih di sini, kalau tidak ada pilih tidak ada. Kompetensi bidang kita pilih juga di sini. Kemudian nomor HP-nya juga tidak ada, jadi saya input nomor HP sembarang sebagai contoh. Nanti kita baiki setelah ada datanya. Oke, ini TMT ya, tanggal mulai tugas. Kemudian setelah diisi semua kita klik simpan. Oke, pastikan data lembaga ini sukses tersimpan. Oke ya, kemudian kita klik ke ini apa? Aset yayasan. Ini ya, ini kalau di bawah yayasan, kalau bukan di bawah yayasan maka kita isi misalnya gedungnya isi punya 1 HML, luas tanahnya 2.500, kepemilikan kita pilih pribadi aja ya, jumlah santri 45, ini 0, jumlah asatid 5, dataran tinggi, pegunungan, pilih perkebunan. Ini bagian dari pondok pesantren, kita pilih iya atau tidak gitu ya, kebetulan ini tidak. Kalau yang di bawah pesantren pilih ya, kemudian ketik nomor statistik pesantrennya. Ini juga kalau di bawah yayasan, nama yayasan, nomor akte, dan alamat yayasan. Kita kosongkan semua ya, kita isi 0. Oke, kemudian kita simpan data. Oke teman-teman, sudah tersimpan datanya. Selanjutnya setelah kita mengisi profil, kemudian kita berkas LPG di sini. Nah, berkas LPG di sini ada beberapa berkas yang harus diupload. Ini 1 sampai 12. Ada surat permohonan, profil, susulan pengurus, dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman, oke teman-teman, jadi begini. Ini ya, kita klik data LPG, profil sudah, berkas belum, dan selanjutnya kita cek status LPG kita. Nah di sini ya, statusnya aktif, dan di sini untuk profil sudah lengkap. Unggah berkas belum lengkap, masih warna oranye. Usahakan nanti hijau semua. Nah, supaya teman-teman bisa melengkapi berkasnya, maka kita klik usulan pembaruan data. Jadi di sini ada keterangannya. Untuk mengajukan pembaruan data, silahkan klik tombol usulan pembaruan data. Oke, kita klik ya. Nah, di sini ada aktivasi ulang, ada perpanjangan tanda daftar, ada pembaruan data. Jadi kita klik yang nomor 3 yaitu pembaruan data.
kemudian klik ajukan. Nah ini ya, mohon perhatian setelah kita klik ajukan tadi ya, ada tampilan baru. Mohon perhatian, pengajuan hanya dapat dilakukan jika isian profil dan unggah berkas telah dilengkapi. Jadi melengkapi berkas dulu ya. Oke, kita kembali ke data LPK, kemudian berkas LPK. Nah di sini sudah bisa ini. Hijau ini tandanya kita sudah bisa mengupload. Yang pertama dilakukan yaitu yang pertama kita ketik nama sesuai dengan ini ya, 1 sampai 12. Misalnya 1 surat permohonan, maka kita kasih judul sama dengan yang ini. Ketik di sini. Oke. Di sini juga pilih surat permohonan. Kemudian kita cari filenya. Saya kasih contoh ini ya, kebetulan TPA saya sudah lengkap kemarin. Nah surat permohonan ini ya. Bagi teman-teman yang butuh contoh surat permohonan nanti bisa komentar di channel ini, nanti saya kirim. Oke ini ya, kalau permohonan sudah kita ambil, kemudian kita klik simpan berkas, maka secara otomatis di sini sudah ada file yang terunggah gitu ya. Kemudian kita ke profil LPK. Nah, di sini juga kasih nama profil LPK. Di sini ketik profil LPK ya. Kemudian di sini juga ganti menjadi profil LPK. Kemudian kita cari filenya. Profil, oke. Kemudian kita simpan. Nah, jadi begitu teman-teman, sampai semua ini terupload. Kalau sudah semua terupload, maka tugas kita nanti tinggal cek di sini, kita klik ajukan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk aplikasi Sibdar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang masih bingung silahkan komentar di kolom komentar channel ini. Insya Allah akan saya balas dan saya akan pandu sebisa saya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.